Oke, kita langsung lanjutkan kelasnya. Ya, untuk yang baru bergabung, episode-episode sebelumnya bisa dipelajari mandiri ada di YouTube atau bisa juga ke grup Telegram ya. Kalau mau yang lebih lengkap lagi. Materinya acak ya, rata-rata untuk level dasar. Jadi kalian bisa bebas tonton yang manapun ya harusnya. Hmm, Oke, yang bisa nyalain kameranya, silakan dinyalakan ya, supaya saya tidak sendirian. Yang di tempatnya lagi berisik, mikrofonnya bisa dimatikan, nanti diaktifkan lagi kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Kita kali ini ke materi word shots lagi, kosakata. Hmm, Oke, kita di episode 16. Saya infokan sebelumnya untuk kelas berbayar kami periode Maret akan segera dimulai ya kelasnya beberapa hari ke depan, terutama kelas WhatsApp dan kelas reguler ya. Untuk kelas intensif mungkin sekitar setelah Lebaran rata-rata baru dimulai kelasnya. Jika berminat segera mendaftar. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke admin ya. Ada banyak pilihan jenis kelasnya. Bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita ke Geschäfte und mehr. Geschäft, apa itu Geschäft? Toko, Toko ya. toko. Toko-toko atau ya ini yang lainnya lagi ya. Tempat-tempat yang lain. Jadi di sini di bagian awal kita coba Wortschatz über Platz ya. Tentang tempat. Oke, kita coba review. Di sini yang pertama ada Sprachschule. Apa itu Sprachschule? Sekolah bahasa. Sekolah bahasa ya, gabungan kata ya Mm. yang baru belajar di bahasa Jerman, banyak ya kata benda atau kosakata yang panjang yang sebenarnya tinggal dipenggal ya, ada Sprach dengan Schule. Sprache bahasa, Schule sekolah ya, sekolah bahasa diartikan dari belakang. Di Sprachschule kemudian ada pos, ya ini kantor pos ya. Kemudian ada bank, Lebensmittel, apa itu Lebensmittel Bahan makanan. ya. Kalau diartikan sebenarnya sih Leben hidup, Mittel bahan-bahannya, bahan-bahan hidup ya, bisa makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Lebih lengkapnya sini Lebensmittelgeschäft ya, toko kebutuhan pokok. Ada teater, konsulat, kindergarten apa? TK. TK yang juga TK. bisa bisa diartikan normal ya kalau di bahasa Indonesia. Kinder anak-anak, garten kebun atau taman ya, taman kanak-kanak. Restoran Turistan Information, apa artinya? Informasi turis. Ya, informasi turis. Tinggal diartikan dari belakang ya. Ada Das Cafe, ada De Frizoir. Apa Frizoir? Tukang cukur. Tukang Ya, cukur. tukang cukur ini Tempat orangnya potong ya. rambut. Ya, ini Oh. harusnya orangnya ya, Frizoir. Ya, tukang potong rambut. Kneipe, Bar. bar ya. Mirip kafe, kafe ya, kafe und teh ya, kopi dan teh. Kalau ini ya Das Bier, Kneipe. Apotheke, apotik, Reinigung, di Reinigung. Toko khusus. Ini gambarnya apa Fashion. nih? Fashion. Hmm. Oh kayak distro ya kalau Ya, Rainigung. cuman bukan jualan. Nah, nih kalau ada pakaian tapi bukan dijual, laundry. Nah, ini ya, Oh Reinigung. laundry. Dari kata Reinigen ya, membersihkan atau mencuci ya. Laundry, Reinigung. Kemudian ada Daskino, Bioskop. bioskop ya. Ini tidak mirip bahasa Inggris. Biasanya banyak ya yang tempat-tempat atau kosakata serapan bahasa Inggris. Reisebüro, Agen. Euro travel. ya biro travel ya. Reise, Reisen, travel, traveling.
Biro atau kantor atau agen ya, agen perjalanan. Itu ya, di sini word search-nya nomen kata benda ya. Ingat targetnya untuk yang sudah ada dasarnya. Kalau untuk yang baru belajar bisa fokus ya kenalan dengan kosakata. Di sini semuanya kata benda. Jadi kalau di bahasa Jerman harus langsung cari tahu gendernya ya. Zum Beispiel kalau kindergarten ada yang tahu gendernya apa? Der, die, das. Der. Ya, der Kindergarten. Yang perlu dipelajari sebenarnya gartennya aja ya. Jadi kata di belakang yang perlu dipelajari. Kindergarten. Ya, jadi satu paket ya. Soalnya tidak semuanya der ya. Ada Sprachschule. Apa gendernya? Di. Di Di. Sprachschule. Hmm. Yang perlu dihafal sebenarnya kata dasarnya saja di Schule. Kalau menempel di mana-mana ya gendernya akan sama ya. Di Sprachschule. Kemudian restoran. Das Restaurant. Das restoran. Ya, itu ya. Jadi ada sistem gender ya. Kalau di bahasa Inggris kalian tidak perlu hafal der di das karena apapun bendanya de semua ya, tidak mengandung sistem gender. Jadi kalau ya ini tidak perlu dicari tahu artikelnya ya kalau bahasa Inggris. Itu untuk yang baru belajar bisa kenalan dulu dengan bentuk nomen ya, nomen atau kata benda. Huruf besar selalu diawali huruf besar, ditemani dia di das. Kemudian untuk yang sudah belajar atau yang baru belajar juga, selain kata benda yang lebih penting kata kerjanya ya, kata kerja terkait benda. Zum Beispiel kalau di TK ya, was macht man im Kindergarten, apa yang dilakukan orang di TK? Apa yang di TK? Belajar apa belajar? Mengajar. Belajar. Belajar adalah Lernen. learn ya, belajar. Kemudian di Sprachschule juga sama ya. Restoran, was macht man im Restoran? Essen und trinken. Makan, minum, trinken ya. Jadi minimal ini juga dipelajari ya. Jadi selain kata benda, yang wajib dipelajari di awal itu kata kerja. Ini kebutuhan minimal untuk bisa menyusun kalimat lengkap ya. Kalau sudah tahu dua kata ini, kata benda, kata kerja, kita bisa buat kalimat. Ya, cuman masalahnya kalau untuk ini kosakatanya tempat ya. Jadi nanti akan butuh materi lanjutan lagi, harus tahu di, harus tahu ke ya. Hmm. Kalau yang belum belajar tempat, kita latihannya bisa menggunakan kalimat umum. Zum Beispiel, saya mengunjungi restoran. Bagaimana kalau saya mengunjungi restoran? Mengunjungi apa? Also Ich besuchen. besuche das Restaurant. Ya. Jadi seminimal-minimalnya setelah kalian menghafal kosakata langsung dilatih ke kalimat ya. Kalau kalimat biasanya kan saya makan di restoran ya itu memang butuh materi lanjutan ya. Tapi diarahkan ke yang ini aja sederhana ya. Ich besuche das Restaurant. Coba lagi. Kamu melihat sekolah bahasa itu? Melihat, Du do, seht die Sprachschule. ya, do, endungnya, zist. Ya, yang sudah belajar kalau lupa ini kenapa jadi zits ya dari Zayen ini tidak beraturan ya, unregelmäßige Verben. Du siehst die Schule. Ya, jadi kalau yang yang baru belajar hindari dulu di mana kemana. Satu lagi misalnya apa ya? Kami atau dia laki-laki, PK. hmm,
Ya, misalnya ini bebas saja ya. Dia laki-laki memiliki TK itu. Ya, memiliki apa? Had Hat. TK itu di maskulin, kindergarten. maskulin. Dia kindergarten. Der kalau dasar ini dia subjek atau objek TK-nya. Objek. Dan Dan. kindergarten. Nah, itu jadi kalimatnya tidak perlu terlalu rumit, bahkan yang sudah belajar ya, yang sederhana dulu cuman ya ini sesimpel. Nanti kalau di level dasar agak-agak lanjut itu tidak selalu der didas, nanti ada den. Kalau gendernya maskulin tapi maskulinnya maskulin objek ya. Di sini kan subjeknya dia. Kalau maskulinnya objek jadi den. Nah, itu ya. Jadi targetnya itu dari kosakata yang dipelajari dilatih ke kalimat sederhana. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kaina Praga. Kind of raga. Ini untuk yang level dasar ya, jadi masih belum ada di mana ke mana. Tapi karena ini tempat, kalau digunakan sehari-hari ya sebagian besar pasti digunakannya untuk di mana ke mana. Jadi kita akan coba review ya, cara menggunakan di mana ke mana. Sudah sempat dibahas ya, ada di materi episode 11, 12, 14 ya, kayaknya tentang preposition. Di situ sudah dipelajari ya keterangan waktu, keterangan tempat. Oke, yang masih ingat di sini yang kita bisa gunakan paling yang umum di ya, di dalam karena bangunan jadi biasanya bisa pakai in. Cuman in di bahasa Jerman ini hati-hati ya, biasanya kan hanya di ya. Kalau di bahasa Jerman bisa di, bisa ke. Ya, saya tulis langsung aja rumusnya ya. Hmm. Oh ya, ini harus tahu juga ya bentuk dasarnya ya. Oke, kita coba review dulu ya. Dari dia, didas ini bentuk nominatif ya, bentuk dasar. Tabel lengkapnya ada, cuman kita tulis langsung aja di sini. Kalau dia nominatif, akusatifnya apa? Berubah jadi apa? Den. Den. Kalau feminim, Di. kalau netral, akusatifnya Das. ya hanya maskulin yang berubah. Kalau datif, maskulin jadi Dem. dem, feminim Ya. jadi seperti maskulin dasar, netral jadi Dem. dem. Itu ya, ini tabel deklinasinya artikel ya. Tabel lengkapnya ada, bahkan untuk yang plural ada, untuk yang genitif juga ada juga ya. Ini saya tulis singkat, nanti yang ain-ainnya juga ada perubahannya. Ini tabelnya ini nanti yang akan memandu kita ya. Nanti tidak selalu der didas digunakan, nanti bisa jadi den, bisa jadi dem. Tergantung situasi. Ini saya tulis langsung rumusnya. Kalau di, kita gunakan preposisi ini tambah datif ya. Kalau di, kalau ke, in tambah akusatif ya. Jadi kalau misalnya di dalam restoran, Im restoran. kepanjangannya, kepanjangannya apa? Im. Inden. Ya. Ya, itu temannya tadi sudah terbiasa ya, jadi langsung singkatannya. Kalau yang belum tahu ya kenapa bisa im atau indem ya, ini karena di restoran di itu di sama ke sama ya in ya. Tapi kalau di harus datif, datifnya restoran, restoran tadi das, datifnya das jadi dem. Ya, itu ya. Kalau
ke ke dalam sekolah. In the Sprachschule. In In die Schule. ya. In die Schule ya. Ke dalam ya. Kalau ke tadi akusatif, akusatifnya sekolah, sekolah itu feminim di. Kalau di akusatifnya tidak berubah, in die Schule. Gitu ya. Coba lagi kalau ke dalam TK. In In den Den Kindergarten. Kindergarten TK. artikelnya Den den. Ke butuhnya akusatif, akusatifnya TK, TK maskulin ya der ya. Akusatifnya der jadi den. Den Kindergarten. Ya ini memang harus dipelajari pelan-pelan ya kalau baru belajar. Kalau kalian sering gunakan ya pasti akan di luar kepala. In den Kindergarten. Kalau di TK, di dalam TK, Im. Im im Kindergarten. ya tahu in dem. Kalau di datif, datifnya TK, TK itu maskulin der, datifnya der dem, in dem Kindergarten atau disingkat im Im. ya. Ya, secara umum itu ya kalau kalian mau menggunakan tempat yang ada gendernya ya. Soalnya tempat yang ada gendernya akan se-complicated ini ya. Kalau yang level dasar sih biasanya masih pakai kota negara. Kalau kota negara tidak ada der didas jadi aman ya, tidak akan bervariasi banyak. Kalau di kalau di Berlin bagaimana kalau di Berlin? Di Berlin kota In Berlin. ya, in Berlin. Ke Berlin. Nah, Berlin. Nah, Berlin. Tidak perlu ribet artikelnya karena memang tidak ada artikelnya. Dari Berlin. Aus Berlin. Ich komme aus Berlin. Ya, untuk kota negara sebagian besar tidak ada gendernya. Jadi ya tidak perlu diperhatikan tabel tadi. Pokoknya di, ya termasuk kota-kota di Indonesia ya. Ya, in Jakarta, nah Bandung, aus Surabaya. Jadi tidak perlu ada lihat artikel ya. Maka ini masuknya di agak lanjut ya untuk keterangan tempat ini karena harus perhatikan gendernya apa, kemudian butuhnya kasus apa ya, akusatif atau datif. Itu untuk sementara sih kalian bisa latihannya menggunakan satu tempat masing-masing perwakilan ya. Misalnya maskulin kalian bisa latihannya pakai TK, feminim, eh, Schule ya. Kalau restoran untuk yang netral bisa pakai restoran. Jadi nanti tinggal kalau kalian mau coba yang lain, zum Beispiel Apotheke, ini gendernya apa Apotheke? Di. Di Apotheke. Kalau ini di Apotheke berarti ya nanti kalian tinggal ikutin polanya di Schule. Kalau ke sekolah in die Schule, ke apotek ya in die Apotheke. Itu ya. Contoh lain misalnya kino. Kino apa? Der die Das das Kino. Jadi nanti polanya tinggal ikut das restoran. Kalau di dalam restoran indem restoran, di dalam bioskop berarti ins ya Kino. indem kino, im kino sama ya. Itu ya, di sini sih yang jarang maskulin ya, kebanyakan tempat kalau bukan netral feminim ya. Jadi kalian juga bisa pelajari pola-polanya ya. Karena sistem gendernya ini bukan jenis kelamin asli, jadi tidak bisa ditebak ya. Ini kan benda mati semua ya. Cuma ternyata ada yang maskulin, ada yang feminim.
Cuma nanti kalian akan nemu polanya ya, misalnya yang belakangnya ini feminim, yang ung juga ini feminim ya. Reinigung, Wohnung, Übung, Prüfung. Ya, dan ini hanya untuk kalau kalian butuhnya di dalam atau ke dalam ya, pakai in. Kalau di materi preposisi kemarin masih ingat misalnya depan, belakang apa depan, belakang? Hinter, vor. Ya. Jadi yang ini dalam ya. Nanti ada juga temennya ini tuh ada for depan, ada hinter belakang. In-nya tinggal diganti aja. Jadi yang di episode 14 ya kayaknya nanti kalian bisa review lagi. Detailnya sudah dipelajari ya di atas, di depan, di belakang, di bawah. Misalnya di ini kino tadi netral ya. Das Kino. Kalau di depan bioskop apa di depan? Vom Kino. Ya, kita jabarin dulu ya, kita tidak singkat dulu. For, for depan. Di sini kita butuhnya di depan bukan ke depan. Jadi kalau di depan harus datif, datifnya bioskop, datifnya das, dem, kino. Tadi temennya ada yang menyingkat form itu kurang tepat ya. Kalau form itu fondem. Kalau fordem tidak bisa disingkat ya. Nanti ada juga font ya dari ini bukan di depan. Itu jadi tinggal bisa diganti ya. Ini kalau untuk di dalam ya. Bangunan termasuk coba lagi misalnya di belakang apotek. Apotek tadi feminim ya. Di belakang, belakang apa belakang? Hinter. Di sini butuhnya di bukan ke. Kalau di berarti datif, datifnya apotek. Der. Ja. Ini apotek feminim, datifnya der, hinter der Apotheker. apotheker. Itu ya. Nanti bisa di-review lagi sampai di sini ada yang mau ditanyakan di mana ke mana untuk bangunan ya. Mau tanya Kak, Ya. kalau misalnya nggak pakai dem itu bisa misalnya kayak in apotik, in kino, Ya. in Eh, ras ya, secara gramatik tentu salah ya. Karena memang ada aturan tata bahasanya. Secara gramatik secara gramatik ya tidak tepat ya, salah ya. Apalagi tadi tuh karena bisa bikin salah paham ya. Tadi kan hinter der apotik kalau ini datif di, tapi kalau nanti kalian bacanya hinter di apoteke ini artinya apa? di belakang apotik. Di belakang kalau Ke datif. belakang apotek. Ya. Ke Ke. belakang. Itu Ya apa ini ya? kan beda ya. Ke belakang dengan di belakang. Kalau di belakang ya tidak ada pergerakan. Kalau ke belakang ada pergerakan ya. Temennya ada yang bertanya saya sambil jawab ya yang di chat ya. Tentang datif, nominatif, akusatif ini sih susah dijelasin ya. Pokoknya nanti ada aturan kalau di level dasar penanda gendernya ada der di das. Cuman ini nanti ada bentuk perubahan lain ya. Ada akusatif, ada datif. Ini ada banyak faktornya, ada banyak materinya. Tapi kalau di sini kebetulan bedanya ada di ya ini di mana kemana ya. Kalau di mana kita gunakan aturan datif, setelahnya harus bentuk datif. Kalau kemana kita gunakan yang aturan akusatif. Ya untuk sementara di sini penggunanya perbedaannya seperti itu ya. Nanti di materi lain ya ada lagi nih perbedaan yang lainnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak mau tanya untuk Hmm. perbedaannya aus sama font itu gimana? Oh ya, ini ada juga di episode 11 ya, nanti bisa di-review ya. Salah satunya kalau aus itu dari dalam. Jadi kalau dari dalam bangunan, dari kota mana, dari negara mana pakai aus.
Sisanya pakai font ya. Dari Senin sampai Jumat, dari tempatnya Andi, dari tempatnya orang pakainya font. Karena kalau aus dari dalam ya. Itu salah satu bedanya ada di episode 11. Tonton lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kind of Raga. Kak, untuk yang apotek itu gendernya pakai apa ya? Karena Tergantung. yang contoh itu di belakang apotek kan hinter der apotheke. Hmm. Kemudian kalau yang ke belakang itu pakai didi itu akusatif yang di Ya. atau gimana? Ya ini tergantung kalian mau butuhnya di belakang atau ke belakang. Apotik feminim ya, jadi lihatnya di tabel feminim ini ya, di baris feminim ya. Ini punyanya feminim yang di ini. Tergantung kalian mau bilangnya di atau ke. Kalau di apotik ya datif, ambil yang ini. Hinter dea. Apotek. Apoteke. Itu ya. Tapi kalau kalian butuhnya ke belakang, ke akusatif, jadi lihatnya gunakannya yang di akusatif. Di apoteke. Kalau latihan sih bagusnya pakai yang maskulin ya, karena kalau di maskulin semuanya berubah. Jadi kalian bisa lihat langsung bedanya. Contohnya yang lain ya, misalnya apa ya? Ini ya, park ya, taman ya. Oke, kalau di depan taman, depan apa depan? For the For. park. Or Di In. or tengah-tengah. taman maskulin der. Ya. Taman der. Kalau di depan dem ya, for dem. Park. Park. Kalau ke depan taman, Hinter ke For depan, for Den Park. ya. or dempak. Den. Ke akusatif, lihatnya di kolom Den. akusatif ya. Den Park. Itu jadi untuk khusus untuk ini ya, in dan teman-temannya ini, in, for, hinter ini bisa dua kasus, akusatif, datif. Kalau di episode 11, episode 12 itu ada yang harus selalu datif, ada yang harus selalu akusatif, tapi kalau ini yang episode 14 fleksibel ya, tergantung kalian butuhnya di mana atau kemana. Itu ya, jadi kalau ada yang bertanya fungsinya menghafal dir didas ini apa ya, nanti kalau di level lanjut masing-masing punya aturannya, aturan gramatiknya masing-masing ya. Kalau der aturannya jadi dem, jadi den. Kalau feminim beda lagi, kalau netral bendanya beda lagi aturannya. Itu cuman jangan stuck di der didas ya. Ini tetap kalian bisa lihat, selalu lihat di kamus ya. Jadi jangan dipusingin der didasnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya Frage. Oke ya, kita coba lanjut. Ya, ini latihannya latihan melengkapi aja ya. Kita coba siapa yang pergi kemana ya. Oke, ini saya coba tampilkan di sini. Kita disuruh tebak ya, kira-kira tempatnya apa yang diminta. Oke ya, langsung aja di sini Nummer 1 ya, Ami und John möchten heute nicht zu Hause essen ya. Hari ini tidak ingin makan di rumah. Jadinya mereka pergi ins restoran. Apa artinya? Ke Ke restoran ya. Karena kalau di restoran, im restoran tadi kita sudah bahas. Ya, jadi kalian bisa juga ya lihat contoh-contoh di soal ini sudah tersedia di mana kemana.
Frau Thuma bringt zuerst ihren kleinen Sohn in den dibawa ke anaknya, membawa anaknya kemana? Kindergarten. Kindergarten. Ya, kindergarten. Kemudian dia belanja di toko apa? Lebensmittel bukan ya? Ya, Di sini. Lebensmittel ya. Soalnya di sini Lebensmittel tidak bisa berdiri sendiri, jadi ini harus Lebensmittelgeschäft ya. Karena kalau Lebensmittel bukan tempat ya. Jadi kalau mau bilang toko kebutuhan pokok Lebensmittelgeschäft. Itu. Di sini kata kerjanya apa di kalimat kedua kata kerjanya? Apa di sini? Kauf sama ein itu. Ya, Einkaufen. Einkaufen ya. Ini kata kerja berimbuhan juga sudah dipelajari, di review lagi nanti. Kata kerja berimbuhan kaufen membeli. Tapi kalau di sini Einkaufen ya agak beda ya. Einkaufen belanja. Herr Ilsik ist Turis. Sucht die. Dia mencari. Turis mencari apa turis? Turis. Touristeninformation. Ya, Touristeninformation. Tidak butuh di mana kemana, jadi ya langsung aja ya di Touristeninformation. Dia mencari informasi turis. Sema will ihre Family in der Türkei Geld überweisen ya. Sema ingin mentransfer uang ke keluarganya yang ada di Turki. Sie geht zur Bank. 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 Nah, ini ada ke yang baru ya, ada zu. Ini sih pilihan aman ya. Kalau untuk bangunan, kalau ke biasanya bisa pakai zu. Bank. Kalau pakai in tadi gimana? Kalau pakai in ke dalam bank, bank itu feminim. Kinderbank. Kalau In der, di bank. ya kalau der datif jadinya di bank. Kalau ini butuhnya yang akusatif ya. In di bank. Itu. Paling bedanya ya ini kalau in dia spesifik ya ke dalam ya. Termasuk yang lain juga sama ya. Tadi kita sudah belajar in das Kino ke bioskop. Kalau mau pakai Tsu bisa juga ya. Sum Kino. Giuseppe get sur pergi ke mana dia ingin unmelden mendaftar Sprachschule. kursus ya. Sprachschule. Ini juga pakai Tsu lagi. Kalau tadi pakai in ya. Jadi ke bisa juga ya pakai Tsu ya. Frau Kastan ingin Shiken mengirim paket ke cucunya. Ziget sur Pos. pos ya. Ini juga pakai Tsu ya. Ini di keseharian lebih sering juga ya. Tempat aman kalau ke itu pakai Tsu. Zum Kino, zur Schule, zum Bahnhof, zum Flughafen. Herr und Frau Aziz wollen im Sommer nach Spanien fahren ya ingin pergi ke Spanyol musim panas. Sie Holland mereka mengambil pamflet brosur di Reisebüro. ya Reisebüro ya di travel agent tadi ya. Im atau indem karena di sini biro netral ya. Jadi kalau di harus in tambah datif, datifnya netral, dem atau disingkat im ya. Itu jadi untuk di sini kosakatanya tempat, jadi harus bisa di mana kemana. Tapi kalau yang baru belajar bisa arahinnya ke kalimat biasa ya, yang bukan di mana kemana. Ada yang mau tanyakan di sini? Mau tanya Kak, yang Ya, cu itu untuk ke orang bisa nggak? ya orang juga bisa. Makanya Nitsu ini lebih aman ya, karena ke bangunan bisa, ke tempat umum bisa, ke orang juga bisa.
Oh ya, soalnya kalau orang beda ya. So, Ini juga ada di episode 11. Kalau orang di sini tempat yang orang ini ada di tukang cukur ini ya, Freezoir ya. Jadi kalau Freezoir ini tidak bisa im karena kita tidak di dalam tukang cukur ya. Kalau di dalam salonnya bisa im, tapi kalau di dalam tukang cukur tidak bisa. Pakainya apa kalau di tempat orang, ada yang ingat? Bye. bye. Ya. By itu ya. By. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk tempat juga ribetnya karena tempatnya harus dianalisa dulu ya. Apakah dia bangunan atau tempat terbuka? Tempat terbuka nanti ada apa kalau tempat terbuka? Contohnya pasar ya. Kalau di Jerman pasar tradisional ini masuknya tempat terbuka. Apa yang digunakan di Auf. pasar? Ya, auf ya. Pakainya bukan di dalam tapi pakainya di atas. Itu ya. Jadi tempat ini memang lebih ribet. Makanya biasanya kalau di level dasar sih waktu dulu ya yang dipelajari. Kalau waktu tidak terlalu variatif gendernya, jenisnya juga sama semua. Ada lagi? Mau tanya yang nomor 6 itu misalnya ngedrop barang di Park Station gimana? Maksudnya? Kan di Jerman ada tuh yang di HL pakai Park Station itu. Hmm. Ya tergantung gendernya apa, kemudian posisinya di mana. Kalau mau ke aja bisa su, kalau in tadi harus ke dalam, kalau ngedropnya di depan aja bisa for, bisa an. Jadi kalau detailnya tergantung ya, tergantung tempatnya. Jadi yang in tadi ya belum bukan sudah pasti harus pakaian ya belum tentu ya. Kalau di bioskop ya im kino, ya ini secara umum. Tapi kan bisa aja di sebelah mananya bioskop bisa aja ya. Bisa neben. Kalau ketemuannya di depan bisa for dem kino. Kalau di depan tapi tidak terlalu jauh am atau andem ya. Atau bisa ketemunya di atas bioskop. Itu ada di episode 14 detail teman-temannya in ya. Cuma kalau yang baru belajar ya latihannya di in dulu supaya tahu cara kerjanya. Kalau sudah paham di in ya ini in bisa diganti-ganti ya. Sesuai kebutuhan. Ada lagi? Kind of raga. Itu ya ini juga sama ya ini melengkapi. Kalau tadi tempatnya, kalau di sini benda yang berhubungan ya ini kita coba jawab cepat. Nummer eins, Madeline get some Frizoir ya, pergi ke tukang cukur tadi. Dia ingin memotong rambutnya. Yang baru belajar, kalau lihat contoh-contoh kalimat bisa fokus ke bendanya, bisa fokus juga ke verbennya itu yang wajib dipelajari ya. Kata benda, kata kerja. Itu minimal bisa buat kalimat saya motong rambut ich schneide die Haare gitu ya. Kalau sudah tahu verbennya, sudah tahu bendanya, nomennya, pasti bisa buat kalimat ya. Tom möchte einen Zayn ingin Film. menonton film ya. Dia pergi ke bioskop. Ini di sini sih disuruh lengkapi ininya ya. Teka-teki silangnya. Film. Esa kauft an der Theaterkasse ein ya. Für heute Abend. Esa membeli apa di kasir atau di loket tiket, di loket teater. Tiket ya. Iya, Tiket. tiket ya. Tiket bisa tiket, kadang juga bisa juga kartu ya. Ini di bahasa Jerman, kartu bisa juga artinya tiket. Sungunchun hat seinen verloren, kehilangan apa? Harus ke konsulat. Pas. Pas, apa itu pas? Paspor. Ya, di bahasa Jerman Tapi, ini lebih singkat aja ya, pas ya. tapi biasanya di covernya Reisepass kalau di Ya, covernya. bisa pas, bisa Reisepass, yang jelas bukan paspor ya, bukan yang panjang. Bisa pas, bisa Reisepass. Nummer 5, Francesco hat keine, tidak punya apa? Dia pergi ke Reinigung. Waschmaschine.
Waschmaschine, nah ini panjang. Kalau belajar kata benda, ini juga sering dibahas ya. Jadi harus lihat juga gambarnya ya, wujudnya. Kalau ini mesin cuci apa? Untuk mencuci apa? Mesin cuci baju. Ya. Soalnya kalau Teh. di Jerman ini satu paket ya. Kalau di dapur ada mesin cuci pakaian, ada juga mesin cuci piring. Mesin cuci piring apa? Spatula. Spülmaschine. Machine. Machine. Nah, ini kalau kalian nerjemahnya di kamus biasa ya artinya sama-sama mesin cuci ya. Cuman harus tahu ya ini yang satu cuci pakaian, yang satu cuci alat makan ya. Termasuk mencucinya. Ini kan dari kata kerja ya. Dari kata kerja waschen, mencuci. Spulen juga mencuci. Ya. Jadi kalau belajar bahasa ya harus latih juga dengan kalimatnya. Sama-sama mencuci cuma detailnya apa yang dicuci berbeda ya. Waschen bisa cuci pakaian, bisa cuci kendaraan, bisa cuci benda umum. Spulen cuci alat makan. Waschmaschine. Nummer 6, Jim und David treffen sich ya bertemu setelah kerja di Kneipe Bar und trinken ein Beer. Bier ya. Bier tulisannya. Kemudian terakhir Olga sitzt bei einer Tasse. Olga duduk di dekat secangkir apa di kafe? 3 huruf terakhirnya T. T ya. Ya kafe kalau bukan teh ya kafe ya kopi. Tapi kalau di sini T. Itu ya. Ini seperti itu disuruh melengkapi teka-teki silang. Cuma di sini ada pertanyaan pamungkasnya ini yang paling bawah ya. Victor ist krank. In der Apotheke kauft er ein. Medikamen. Ya. Jadi ini pertanyaan pertanyaan utamanya yang di tengah ini ya. Medikament ya. Obat. Membeli obat yang ada di resep ya. Itu jadi dari kosakata tempat tadi. Pelajari juga benda-benda yang berhubungan. Pelajari juga kata kerja yang berhubungan ya. Habt ihr Frage? Ada yang mau ditanyakan di sini? Keine Frage? Seperti itu ya. Jadi kalau belajar kosakata harus tahu ya kosakata yang kalian hafal itu jenisnya apa, kalau di kalimat kalian gunakan sebagai apa. Kalau yang di materi hari ini tadi kita belajar kosakata benda yang akan kita gunakan sebagai tempat, jadi harus tahu di mana, kemana. Kalau kalian belajarnya, contohnya apa ya? Zomer, apa zomer artinya? Musim panas. Wochenende, Akhir pekan. hmm, Yar, yar apa yar? Tahun. Tahun ya. Ini kosakata yang kalau kalian hafal di sehari-hari pasti kalian gunakannya sebagai keterangan waktu biasanya ya. Jadi harus tahu kalau mau bilang pada musim panas, bagaimana? Kalau pada musim panas, Im Sommer. Sommer. im Sommer. Pada akhir pekan, Am Wochenende. Wochenende. tahun ini, This year. Letzte Jahr. Yeah, this year. dieses Jahr. Yeah. Ya itu ya, kalau ini kalian akan gunakan sehari-hari sebagai keterangan waktu ya harus tahu. Pada musim panas, pada akhir pekan, pada tahun ini. Itu ya. Sisanya kita coba latihan bebas ya. Materi dialog atau kalimatannya ada di episode 5 ya kalau ada yang mau review. Sudah dibahas lumayan lengkap. Ya, jadi selain belajar kosakatanya, selain belajar gramatik harus bisa juga ya tentu praktekin ke dialog.
Ya, dari tanya jawab, ya biasanya kalau jawab lebih sederhana, jadi latih mulai dari bertanya ya. Ini saya selalu lampilkan kalau di sesi dialog ya, kata-kata tanya ini kalau sudah dipelajari harus di cover semua. Kita coba sebut dulu ya beberapa kegiatan yang bisa diobrolin dari tempat-tempat ini. Misalnya apa di sini? Misalnya di apoteke tadi apa yang orang-orang lakukan di apoteke? Membeli obat. Membeli obat Kaufen. apa? Kaufen. Oven. Kalau satu Medikamen. paket membeli obat, Of medikamen, Medikamen. kaufen ya, beli obat. Kemudian apalagi yang bisa lakukan, yang kalian lakukan di mana? Apalagi misalnya, kino tadi apa? Di bioskop ngapain? Film, Film. Yomsin. ya nonton Film. film. Reisebüro, Iya, tiket gear. tiket, beli, Kaufen. ya Uhud. bisa beli. Cuman kalau di latihan dialog, hindari pengulangan kata. Jadi kalau kaufen sudah sering ya kalian bisa cari Buchen. tiket apa? Suchen. Kafe, teh, Trinken. frizoyer, di tukang cukur, hare, Lalu potong rambut, Schneiden. Schneiden. ya. Leiden. Bisa juga verben ya, apa mewarnai rambut, hare schneiden. Schule, zum Beispiel English, Lernen. belajar learn bahasa Inggris, Deutsch lernen. ya, English lernen, Deutsch lernen. Reinigung, pakaian diapain Reinigung? Ikan. Mencuci, Waschen. itu ya. Jadi kalian harus tahu ya kata kerja atau kegiatan-kegiatan yang biasa digunakan di tempat-tempat ini. Ya, ini gambaran yang kira-kira nanti kita bisa obrolin ya. Oke, langsung aja. Kira-kira apa yang bisa diobrolin bebas ya tempatnya atau pembahasannya. Misalnya saya tanya ya, Wan atau Wo kaufst du di Medikamente? Apa artinya? Wo, Kamu. Di mana? Di mana di kamu mana? membeli obat? Ya, langsung jawab, ich. Kau. Kaufe. In Di apot medikamen. Im Apotheke. Ya. medikamen. Kalau bisa pakai materi tadi ya di mana kemana ya dilengkapi. Tapi kalau untuk yang baru belajar sih bisa pakai kota negara ya kalau mau yang gampang. Pokoknya yang fokusnya itu di bagian pertanyaan. Kalau jawabannya sih ngarang bebas aja ya. Jadi supaya bisa dialog harus dibiasakan buat pertanyaan, buat jawaban bebas. Coba lagi buat pertanyaan lain bisa pakai yang ada di atas ini kegiatannya. Kenapa kamu, kapan kamu, berapa film yang kamu lihat? Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba buat pertanyaan? Siapa yang mau coba? Yang baru belajar boleh juga ya bahasa Indonesianya. Kira-kira pertanyaan yang kepikiran dari tempat-tempat ini, apa yang bisa diobrolin dengan teman misalnya? Di manakah kamu pergi ke restoran? Cuma karena di mana baru aja tadi, kita ganti kapan. One, Kapan kamu pergi ke restoran? one do Kata One kerja kedua. gets do in restaurant. in restoran. Ya, in akusatif ya. In das restoran. Ini saya panjangin aja untuk yang baru belajar. Itu kalau sudah belajar tempat tadi, kalau sudah lancar ya bisa dipraktekin. Tapi kalau belum pakai kota negara ya untuk yang baru belajar.
Karena kalau kota negara tidak perlu dipusingin didasnya. One gets do in das restaurant? Igel, Jawabannya? Hmm, Igel, Am Sonntag. Am Sonntag. pada hari Minggu ke restoran. um, Samstag. Itu ya. Hmm. Apalagi? Coba lagi ya. Berapa film yang kalian tonton atau yang kalian lihat? Berapa di bawah? Warung, apa ya? Warung. Bivil. Bivil film. Welsh. Wilson, Milkshake, Coffee, bla. Berapa ini ya? Ada wifile. Kalau bendanya bisa dihitung, wifile film ini bisa dihitung ya. Wivil. Wifile Film. 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 Via Z. Z. Iya. Iya. Kata kerja dulu baru subjek ya di kalimatannya, jangan lupa. Kata kerja dulu baru subjek setelahnya. Jadi dibalik ya. Yang kalian tonton, tonton dulu baru kalian. Kamu pergi, pergi dulu baru kamu. Kamu membeli, Of. beli dulu baru kamu ya. Itu dan we feel di sini harus bendanya plural ya. Yang sudah belajar plural, kalau menanyakan berapa banyak harus bentuk plural. Zum Beispiel wir, kita nonton berapa film? Wir sehen 3 Filme. Ya. Kalau jawabannya bebas, mau satu boleh, einen film. Kalau lebih dari satu boleh. Tapi kalau bertanyanya harus selalu plural ya. Ya, jadi kalau mau satu pun boleh juga. Jawabannya bebas, tapi bertanyanya harus film plural ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi pada akhirnya belajar bahasa asing harus bisa dialog ya. Kalau mau dialognya lancar, harus mulai dari bisa bertanya, menanyakan segala jenis pertanyaan. Kalau jawaban biasanya lebih mudah ya. Kalau jawab bebas di dialog biasanya bisa singkat aja. Wo kaufst du die Medikamente in Berlin? Wann gehst du in das Restaurant am Sonntag? Jadi kalau di dialog aslinya ya bisa singkat ya. Cuman kalau belajar kita jawabnya lengkap. Yang selalu kalimatnya lengkap ya, pertanyaan ya. Pertanyaan ya selalu lengkap. Kalau tidak lengkap ya akan bikin salah paham. Ada yang mau tanyakan di sini? Cara buat pertanyaan ada yang masih bingung? Yang baru belajar bisa lihat di episode 5 ya. W-Frage atau Fragezatz. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Kak, Hmm? kalau misalnya kita belum mahir nih bacanya, Hmm? kayak asal-asalan, itu gimana? Apa beda Ya, juga atau gimana? secara umum kalau bacanya ikut ke bahasa Indonesia ya. Jadi terutama kalau A, I, U, E, O itu ikut bahasa Indonesia aman ya. Vocab, do paling ya ini di, tapi kan ini kan udah tahu ya tadi ya di ya. Tapi kalau yang lain ya A, I, U, E, O tetap ya. Vocab, do di medikamente. Paling kalau yang salah-salah masih bacanya wo ya we. Padahal ini harusnya v, vo. Ya, tapi masih bisa dipahami karena A, I, U, E, O tidak ada yang berubah ya. One gets do in das restoran, ini normal. Seperti cara baca bahasa Indonesia ya. Am, zon, tak. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Restoran atau restoran? Hmm. Sudah jelas ya. Yang sudah belajar kalimatannya, targetnya ini dicoba semua ya. Bisa sesuaikan levelnya, ada beberapa juga ya yang level lanjut. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan umum ya harus bisa coba. Dengan target kata kerjanya atau kosakatanya jangan ada yang diulang-ulang ya. Jadi jangan apa yang kamu beli di apotek, di mana kamu membeli. Nah itu nanti hafalan verbennya tidak akan bertambah ya. Apa yang kamu beli di apotek,
Di mana bioskop itu berada? Kapan kamu menjual kopi? Pokoknya latihan bebas ya. Mengapa kamu memotong rambut di tukang cukur ini? Bagaimana teaternya? Berapa kalau yang wifi ini hanya untuk harga atau jam ya biasanya? Jam berapa kamu pergi ke laundry? Berapa harga obatnya? Tapi kalau benda-benda lain bisa dihitung wifi ya. Misalnya apa ya? Wifi brote ya berapa roti? Wifi brote browse do yang kamu butuhkan. Wesen milik siapa? Wesen tiket brings do. Tiket siapa yang kamu bawa? Welsche ini bla 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 apa atau bla 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 yang mana ya? Welsches Kino bezoekst du? Bioskop apa? Bioskop mana yang kamu kunjungi? Seberapa-seberapa juga ini ada di materi adjektif kemarin ya. Wie hoch? Seberapa tinggi? Wie hoch ist die Schule? Wie klein atau wie groß ist die Apotheke? Seberapa besar? Atau ini juga bisa untuk apa? Wozu lernst du Deutsch? Untuk apa kamu belajar bahasa Jerman? Itu ya, jadi di absen ya semua kata tanyanya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan materinya hari ini? Mungkin itu saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa didiskusikan ya di grup WhatsApp-nya. Yang mau ikutan kelas berbayar kami periode Maret, pendaftarannya masih dibuka. Akan segera dimulai ya. Beberapa kelas akan segera dimulai sebelum Lebaran. Ada juga yang setelah Lebaran. Ikuti lagi kelas episode berikutnya ya. Ini sebelum Lebaran, sebelum kelasnya selesai. Mungkin itu saja untuk hari ini. Oke, Dankeschön. Station. Ya, Shun. Oke, tschüss. Terus.